Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aurelia Zerika. Lalu ada Randy Tegar Pratama, Ramanda Seva Aurelia, Saskia Roscandani, Yoda Kenzi Pastika Tibra, dan Valdi Arya Mukti. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang makanan khas Jawa Barat, yaitu adalah seblak. Yang pertama, saya akan presentasikan tentang analisis SWOT terhadap bisnis ini yang sebagai berikut. 1. Faktor internal, yaitu ada strength atau kekuatan. Dilihat dari penyajian seblak ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Lalu, harga dari seblak ini cukup murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Berikutnya, seblak yang kami sajikan ini memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih, karena kualitas dan kebersihannya selalu kami utamakan. Karena seblak ini mempunyai banyak rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera mereka masing-masing, seperti pedas atau tidak pedas atau hanya sedang saja. Yang terakhir ada perlengkapannya mudah didapatkan. Berikut weakness atau kelemahannya. Yang pertama, faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Lalu, permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang memburuk. Yang terakhir, faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Faktor eksternal. 2. Faktor eksternal. A. Opportunity, peluang atau kesempatan. Melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan, terutama pada malam hari, sehingga seblak bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti makanan pokok atau cemilannya. Karena seblak ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat, terutama wanita. Threat atau ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan-makanan terutama seblak ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen kami. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan usaha ini. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Namun untuk membuat sebuah produk makanan khas daerah, bukan hanya sumber daya alam saja yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha makanan khas daerah adalah: pertama, man atau manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada money atau uang. Uang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. Yang ketiga, ada material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. 4. Ada mesin atau peralatan. Mesin atau mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Yang kelima, ada metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Yang keenam, ada market atau pasar. Pemasaran menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah. Yang ketujuh, ada informasi. Proses produksi tidak akan berkembang dengan sempurna jika didukung oleh informasi yang baik dari orang yang lebih berpengalaman maupun dari berbagai media
seperti internet, buku, majalah, maupun koran. Perencanaan pemasaran usaha pengelolaan bahan nabati dan bahan hewan menjadi makanan khas daerah. Yang pertama ada pasar keseluruhan. Makanan contohnya adalah seblak. Ini saya tujukan untuk semua golongan usia. Produk yang saya pilih ini mempunyai rasa yang sangat gurih, asin, serta pedas. Yang kedua ada rencana penjualan, mencari lokasi yang strategis, ramai, dan cocok untuk berjualan, membuat tempat makan seblak yang nyaman dan cocok untuk para anak muda yang menghabiskan waktunya. Yang ketiga, penetapan harga. Untuk harga jual menurut porsi sebagai berikut. Seblak setengah porsi 5.000, seblak satu porsi 10.000. Terima kasih. Saya Saskia Ursyandani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama terdapat latar belakang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan pangan, maka semakin meningkatnya pula keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal makanan. Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman makanan, dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Dilihat dari sosial budaya, tingkah laku, atau dari segi kebiasaan. Semua itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, tempat tinggal, iklim, atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Mereka juga kreatif dalam membuat jajanan dari berbagai daerah. Dalam hal ini, saya akan membuat jajanan khas Bandung yang sudah tidak asing lagi didengar atau dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi, Jakarta, atau sekitarnya yang mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak. Selain rasa yang enak dan pedas, harganya pun relatif murah, terjangkau oleh semua kalangan, dan bahannya pun mudah didapat, serta cara pembuatannya juga cukup mudah. Selanjutnya ada konsep usaha. Usaha penjualan seblak ini merupakan usaha kecil yang dijalankan untuk sementara dalam menambah pemasukan kebutuhan hidup sehari-hari. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka usaha di berbagai daerah atau di tempat lain. Selanjutnya ada visi dan misi usaha. Menciptakan dan mengembangkan makanan khas Bandung yang kenyal dan pedas sehingga disukai oleh masyarakat Jakarta, Bekasi, dan sebagainya, dengan membuat seblak yang beraneka ragam dengan berbagai hiasan-hiasan makanan lain yang dicampur sesuai dengan kesukaan konsumen yang membeli, atau bisa kita sebut menambahkan topping lainnya di dalam seblak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy Tegar Pratama. Terima kasih. Ya, saya yang tinggal pertama, di sini akan membahas tentang tujuan usaha. Tujuan dari usaha penjualan seblak ini adalah memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan, mengisi waktu luang, memenuhi kebutuhan jajanan untuk masyarakat, memanfaatkan peluang usaha yang ada. Lalu kita akan membahas tentang aspek pemasaran gitu. Pasar keseluruhan makanan seblak ini saya tunjukkan untuk semua golongan usia yang berada di kota Jakarta dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas. Tetapi orang tua pun cukup banyak menyukai seblak loh. Produk yang saya pilih ini mempunyai rasa yang sangat gurih, asin, serta pedas. Rencana penjualan kita mencari lokasi yang strategis, ramai, dan cocok untuk berjualan, membuat tempat ini nyaman untuk menikmati seblak dan cocok untuk para muda yang menghabiskan waktunya. Lalu kita akan membahas tentang produk dan operasional. Jenis produk yang akan saya jual yaitu berupa makanan yang terbuat dari berbagai macam bahan dengan cita rasa yang beda dari produk lain yang sudah tidak asing lagi didengar oleh dan dijumpai di daerah kota Jakarta, sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari seblak produk saya ini. 3.2 Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan seblak ini adalah kompor gas, panci dan spatula, peralatan makan. 3.3 Bahan baku. Bahan bakunya adalah bawang putih, kencur, cabai rawit, garam dan penyedap secukupnya, telur, bakso, sosis, kerupuk, dan kue tiaw. 3.4 Lokasi usaha. Lokasi untuk usaha mencari yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan uraian membuka usaha dalam menjual seblak tersebut,
Dapat disimpulkan bahwa seblak merupakan salah satu ciri khas makanan dari Bandung yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Seblak juga termasuk makanan yang cukup banyak dinikmati oleh semua kalangan. Karena seblak mempunyai beberapa jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Saran, sebelum memulai usaha, sebaiknya menetapkan dulu usaha apa yang ingin dibuat dengan perkiraan-perkiraan mengenai modal dan keuntungan yang didapat. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.